Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E sesi C2 paralel C akan menjelaskan mengenai materi mikroskopi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sheila Kotrunada, NPM 116. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NPM 115. Yang pertama yaitu sejarah mikroskop. Jadi mikroskop itu ada karena keterbatasan penglihatan manusia. Jadi menjadi dorongan para ilmuwan untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk mempermudah mengamati bagian tubuh makhluk hidup yang sangat kecil, yaitu mikroskop. Mikroskop sendiri itu awalnya dibuat tahun 1590 oleh Zacharias Janssen, seorang tukang kacamata dari Belanda. Apa itu mikroskop? Mikroskop sendiri berasal dari kata mikro, yang berarti kecil, dan skopium, yang berarti penglihatan. Jadi mikroskop sendiri merupakan suatu alat untuk melihat objek yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, selanjutnya bagaimana prinsip kerja mikroskop itu? Jadi sumber cahaya dibiaskan oleh lensa kondenser. Setelah melewati lensa kondenser, sinar tersebut mengenai spesimen yang akan diteruskan oleh lensa objektif. Nah, di lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop karena dari lensa ini dapat diketahui bahwa perbesaran yang dilakukan oleh mikroskop, perbesaran yang terdapat pada lensa objektif yaitu 4 kali, 10 kali, 40, dan 100 kali. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ini dan ditangkap oleh lensa okuler lalu diteruskan pada mata atau kamera. Bagian-bagian dari Selanjutnya mikroskop adalah dan juga fungsinya. Ya, ini merupakan gambar mikroskop, di mana yang paling atas ini yang dekat dengan mata, yaitu dua lensa okuler, lalu di bawahnya ada revolver, tempatnya lensa objektif. Lensa objektif ada 4 dengan perbesaran masing-masing yang berbeda. Lalu ada meja preparat, tempat peletakan preparatnya. Lalu ada jepit meja preparat, diafragma, sumber cahaya, ada kaki penyangga putarnya. Lalu ada switch untuk lampunya tersendiri dan ada pengatur kecerahannya. Lalu ada mikrometer horizontal dan makrometer horizontal. Ada mikrometer vertikal, makrometer vertikal, skala preparat, dan juga lengan mikroskop. Selanjutnya. Selanjutnya di sini fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut. Yang pertama ada lensa okuler, yaitu memperbesar gambar objek dari lensa objektif sehingga terlihat oleh mata. Yang kedua adalah lensa objektif, yang fungsinya memperbesar bayangan benda yang diamati. Kemudian ada tabung mikroskop, fungsinya sebagai tempat penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Ya, selanjutnya ada revolver, yaitu untuk memutar posisi lensa objektif yang disesuaikan dengan pembesarannya. Lalu ada lengan mikroskop sebagai pegangan saat kita menggunakan mikroskop atau saat membawa mikroskop. Yang ketiga ada meja preparat, di mana tempat untuk meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Selanjutnya ada penjepit preparat. Di sini fungsinya menjepit preparat sendiri atau slide agar tidak mudah berubah posisinya. Kemudian ada kondensor yang fungsinya mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin dan memusatkannya ke objek. Lalu ada diafragma yang fungsinya mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mikroskop. Lalu ada mikrometer sekrup, di mana fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan cepat. Ada yang makrometer sekrup untuk menaikkan juga dan menurunkan tabung mikroskop dengan lambat. Yang selanjutnya ada reflektor, yaitu untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Selanjutnya ada brightness adjustment,
yaitu mengatur tingkat kecerahan sumber cahaya atau lampu. Kemudian ada tombol on/off yang gunanya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si mikroskop. Dan kemudian ada kaki penyangga yang fungsinya sebagai penyangga mikroskop itu sendiri agar tetap pada tempat yang diinginkan. Berikutnya ada jenis-jenis mikroskop berdasarkan dengan cara kerjanya. Selanjutnya. Ya, yang pertama ada mikroskop cahaya, yaitu jenis mikroskop yang menggunakan cahaya untuk mengamati objeknya. Sumber cahayanya ini bisa dengan cahaya dari sekitarnya yang dipantulkan dengan cermin atau menggunakan cahaya lampu yang terhubung dengan listrik. Jadi di mikroskop cahaya sendiri itu ada lagi jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu mikroskop monokuler. Mikroskop monokuler itu merupakan mikroskop cahaya yang hanya dilengkapi dengan satu jenis lensa okuler. Yang kedua mikroskop binokuler, di mana mikroskop ini dilengkapi dengan dua jenis lensa okuler, dan kemudian mikroskop trinokuler yang merupakan mikroskop cahaya yang memiliki dua lensa okuler untuk eyepiece dan satu lensa tambahan yang dihubungkan ke komputer atau LCD. Selanjutnya ada mikroskop stereo, itu untuk mengamati spesimen yang lebih besar seperti serangga, daun, batu permata, fosil, dan koid. Ada mikroskop fluorens yang digunakan untuk mendeteksi benda asing atau antigen seperti bakteri, difteri, atau virus dalam jaringan. Lalu ada mikroskop medan gelap terang. Ini digunakan untuk mengamati bakteri hidup yang sangat tipis dan hampir mendekati batas daya mikroskop majemuk. Selanjutnya ada mikroskop fase kontras. Mikroskop ini digunakan untuk melihat struktur sel dalam keadaan hidup secara teliti tanpa menggunakan bahan pewarna. Kemudian ada mikroskop ultraviolet, di mana menggunakan sinar ultraviolet sebagai sumber cahaya yang berguna untuk mendapatkan pembesaran yang lebih tinggi. Dan kemudian ada mikroskop interferensi, yaitu digunakan untuk mengamati ketidakteraturan pada permukaan air yang halus dari logam. Selanjutnya ada mikroskop elektron, yaitu jenis mikroskop dia menggunakan berkas elektron yang terletak pada bagian atas sebagai sumber energi. Nah, dengan mikroskop elektron ini mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Sehingga pembesaran objek serta resolusi yang diberikan lebih bagus dibandingkan mikroskop cahaya. Di mikroskop elektron itu ada dua jenis, yaitu mikroskop transmission electron mikroskop atau disingkat TEM, dan yang kedua ada mikroskop SEM atau scanning electron mikroskop. Jadi mikroskop TEM ini merupakan mikroskop elektron yang menghasilkan gambar dua dimensi. Biasanya digunakan untuk mengamati struktur detail internal sel. Sedangkan yang mikroskop SEM ini merupakan mikroskop elektron yang menghasilkan gambar 3D, biasanya digunakan untuk mengamati objek yang berfokus pada bentuk permukaan topografi objek. Berikutnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan mikroskop. Pertama, kita harus memastikan preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran. Misalnya lensa, cermin, kaca objektif, dan lainnya. Kita bisa lakukan sterilisasi dengan kain yang halus atau kapas. Yang kedua, lensa objektif dan lensa okuler kita bersihkan dengan silol. Yang ketiga, mikroskop yang telah digunakan harus dibersihkan kembali. Selanjutnya, apa itu silol? Jadi silol itu adalah cairan tidak berwarna yang diproduksi dari tar minyak atau batu bara dan merupakan salah satu pelarut yang paling banyak yang biasa digunakan dalam industri. Jadi di praktikum mikroskopi ini, silol berfungsi sebagai clearing agent. Lalu ada penggunaan minyak imersi.
Minyak imersi sendiri merupakan bahan yang memiliki indeks refraksi lebih tinggi dibandingkan dengan air atau udara. Nah, penggunaan minyak imersi ini akan mengurangi jumlah refraksi dan pantulan cahaya, serta memperbanyak cahaya menuju lens objektif setelah melewati objek. Nah, hasilnya nanti objek yang kita amati ini bisa terlihat lebih jelas dibandingkan jika kita tanpa menggunakan minyak imersi. Selanjutnya yaitu bentuk mikroskopis bakteri. Bentuk mikroskopis bakteri itu ada 3, yaitu yang pertama bentuk bulat atau fokus, kedua bentuk batang atau bacillus, dan yang ketiga yaitu bentuk spiral atau spirilia. Ya, bentuk bakteri yang bulat atau kokus. Yang pertama ada mikrokokus, itu berbentuk bulat dan satu-satu. Contohnya ada monokokus gonorrhoeae. Yang kedua ada diplococcus, berbentuk bulat, bergandengan dua-dua. Contohnya ada diplococcus pneumoniae. Yang ketiga ada staphylococcus, dia berbentuk bulat, tersusun seperti untaian buah anggur. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. 4 ada Streptococcus, yaitu berbentuk bulat, bergandeng. Pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Contohnya ada Streptococcus faecalis. Kelima ada Tetracoccus, dia berbentuk bulat, tersusun 4 sel berbentuk bujur sangkar. Sebagai hasil pembelahan selnya itu kedua arah. Contohnya ada Pediococcus. Dan yang keenam ada Sarcina, yaitu berbentuk bulat, terdiri 8 sel tersusun, dan hasil pembelahan selnya ke 3 arah. Contohnya ada Thiosarcina rosea. Yang kedua ada bentuk bakteri batang atau bacillus. Yang pertama yaitu monobacillus, bakteri yang hanya berbentuk sel batang tunggal. Contohnya Escherichia coli, Lactobacillus, Clostridium botulinum. Kemudian yang kedua ada Diplobacillus, yang merupakan bakteri yang berbentuk batang bergandengan dua-dua. Contohnya Diplococcus pneumonia dan Salmonella typhi. Yang ketiga yaitu Streptobacillus, yang merupakan bakteri yang berupa batang bergandengan seperti rantai. Contohnya Bacillus atraxis, Streptobacillus moniliformis, dan Azotobacter. Selanjutnya ada bentuk bakteri spiral atau spirilia. Ada 3, itu pertama ada Vibrio, dia berbentuk lengkungan kurang dari setengah lingkaran. Contohnya ada Vibrio coma dan Vibrio coloreae. Lalu ada yang spiral, bakteri berupa lengkungan lebih dari setengah lingkaran. Contohnya Spirilium minor dan Spirilium volutans. Lalu yang ketiga ada Cyproseta atau bakteri bentuk spiral yang halus dan lentur. Contohnya ada Treponema pallidum dan Spirochaeta pallidum. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja mikroskop. Yang pertama yaitu intensitas. Rentang intensitas cahaya yang dimiliki mikroskop itu ada di 1 sampai 6. Jadi semakin tinggi levelnya maka akan semakin terang, begitupun sebaliknya. Yang faktor kedua adalah pencahayaan, di mana pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar. Daya tembus paling besar didapatkan bila panjang gelombang paling kecil. Yang ketiga yaitu filter. Filter memiliki merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Filter digunakan untuk menyaring warna sehingga didapatkan warna semi filter. Ya, selanjutnya ada aplikasi dari mikroskop. Itu penerapan mikroskop di bidang industri, yaitu biasanya penggunaan mikroskop stereo dalam industri manufaktur, seperti untuk melakukan manufaktur, inspeksi, dan quality control. Mikroskop stereo adalah alat yang penting dalam bidang entomologi. Nah, mikroskop stereo ini nanti dapat meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya adalah hasil pengamatan dari praktikum kami. Jadi di sini bahan-bahan yang digunakan adalah Aquades, air selokan,
yeast, kapuk, kapas, tepung beras, bawang merah, kentang, dan jagung. Sedangkan alat yang digunakan dalam percobaan mikroskopi ini antara lain deck glass, object glass, jarum Ausel, jarum preparat, pipet, pisau, dan mikroskop binokuler dengan perbesaran lensa okuler yaitu 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Lalu ini untuk hasil dari percobaan mikroskopnya. Pertama ada yeast, berbentuknya bulat, berkoloni dan tidak berinti. Lalu pengamatan pada jagung, sel berbentuk bulat dan tidak berinti. Lalu ada air got, di mana bentuknya ini tidak beraturan, tidak berkoloni, dan tidak punya inti. Sampel selanjutnya yaitu tepung beras. Bentuk selnya yaitu berbentuk bulat dan tidak berinti. Yang kedua, selanjutnya ada kentang berbentuk bulat dan tidak berinti. Kemudian ada kapuk berbentuk serabut dan tidak berinti sel. Selanjutnya ada kapas. Dia ini bentuknya serabut dan juga tidak berinti sel. Lalu ada bawang merah berbentuknya lonjong dan berinti sel. Kesimpulannya, jadi data-data dari hasil pengamatan semua sampel yang diperoleh berdasarkan praktikum mikroskopis yang kami lakukan telah sesuai dengan teori yang ada. Itu. Ya, terima kasih dari kelompok kami. Pemaparan yang telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.